Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru pada semester genap ini, yaitu tentang konsep dasar peluang yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Novita Yunda Dewi. Oke, saya minta kalian aktif dalam pembelajaran ya. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi di sini prediksi kejadian sangat diperlukan dan diminati dalam berbagai bidang kehidupan, seperti peramalan cuaca, penelitian ilmiah, permainan, bisnis, dan lain-lain itu menggunakan peluang semuanya. Kemudian yang kedua, ruang sampel. Itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S. Jadi S sama dengan tanda kurung purawal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung adalah itu kejadian angka pada sebuah dadu. Jadi ini adalah ruang sampel pada satu mata dadu. Nah, ini kejadian, yaitu suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi misalkan S itu ruang sampelnya adalah merah, jingga, kuning, A itu adalah merah. Adalah kejadian sederhana. B itu sama dengan jingga, ini U ini adalah gabungan jingga gabung kuning, atau itu sama dengan jingga dan kuning. Itu adalah kejadian majemuk. Ini nanti kita pelajarin di matematika wajib. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian dari peluang, atau nama lainnya adalah probabilitas. Itu adalah harga perbandingan jumlah kejadian A yang mungkin dapat terjadi terhadap S, jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A, NA itu adalah jumlah anggota kejadian A, NS adalah jumlah anggota ruang sampel. Contoh, berapakah peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Nah, peluang munculnya angka ganjil pada mata dadu itu adalah 1, 3, dan 5. Kenapa hanya ini? Karena kan ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini NS-nya kita buat 6 karena jumlahnya ada 6. Maka peluang untuk yang mata dadu ganjil kita simbolkan dengan A di sini adalah 1, 3, dan 5. Karena yang ganjil di sini hanya ada 3. 1, 3, dan 5. Berarti NA-nya adalah 3. Maka PA sama dengan NA per NS. Maka P ganjil, maksudnya di sini adalah angka ganjil. Maka NA-nya 3, NS-nya adalah 6. Maka 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2. Keterkaitan antara kejadian. Nah, ini hubungan kata atau. Ini yang kemarin di wajib saya jelasin. Hubungan atau, peluang akan semakin besar. Contoh, peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah, nah ini P, 3, peluang 3 atau 4. Nah, ini dari mana 1 per 6? 1 itu kan munculnya mata dadu, angkanya 3 kan hanya 1. Berarti 1 per 6. 6 ini dari ruang sampel. Ditambah, nah kalau pakai atau berarti ditambah. Nah, ini muncul yang angka 4. Angka 4 juga muncul hanya 1. Karena angkanya cuma 1 yang 4 itu. Jadi 1 per 6. Ruang sampelnya tetap 6. Sama dengan, tambahkan 1 tambah 1, 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan hubungan kata dan. Peluang akan semakin kecil. Contoh, peluang munculnya angka 3 dan 4 pada pelemparan sebuah dadu. Sama soalnya, hanya bedanya di kata penghubungnya atau dan. P, peluang 3 dan 4. Berarti 1 per 6 sama tadi ya. Nah, karena pakai dan, maka dia dikali. Dan 1 per 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 36. Jadi kalau menggunakan kata dan, dia peluangnya semakin kecil. Kalau menggunakan kata atau,
peluangnya akan semakin besar. Ingat ya. Contoh, pada pelemparan 3 buah uang logam sekaligus, tentukan peluang munculnya 3 sisi gambar. Nah, kita tulis dulu ruang sampelnya biar lebih gampang. Kan ada 3 buah uang logam. 3 uang logam. Nah, pada uang logam, ruang sampelnya berapa kalau satu mata uang logam? Ada berapa ruang sampelnya? 2, yaitu angka dan gambar. Tapi karena dia ada 3, nah kita buat dulu seperti ini ruang sampelnya. Jadi ada 3, maka yang mungkin akan muncul nanti kita buat sketsanya. A, kemudian G. A itu angka, G itu gambar ya. G, A, G, A, dan G. Muncul semua gambar. Maka NS-nya sama dengan 8. Jadi dapat dari sini NS-nya 8. Atau dengan ada cara rumusnya, nah. Dengan rumus, ruang sampel pada logam kan 2, angka dan gambar. Karena ada 3 buah logam, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, itu sama. Jadi dapat NS-nya adalah 8. Jadi misalkan pelemparan dadu, 2 mata dadu. Pada dadu kan ruang sampelnya 6. Berarti karena 2 mata dadu, maka 6 kuadrat. Maka ruang sampelnya adalah 36. Nah, seperti itu. Jadi ini cara menggunakan rumusnya. 2 pangkat 3 dapat 8. Jadi oke, lanjut. Jadi yang ditanya kejadian ketiganya sisi gambar adalah, jadi ketiga-tiganya adalah gambar, berarti yang muncul kan hanya ada 1 yang gambar ketiga-tiganya, berarti NA-nya adalah 1. Maka PA-nya, peluang kejadiannya NA per NS. NA-nya 1, NS-nya adalah 8. Paham ya? Lanjut. Contohnya, dalam pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya angka-angka di bawah 7? Nah, angka-angka di bawah 7 pada dadu angka apa aja? Ini ruang sampelnya 1 sampai 6, NS-nya adalah 6. Berarti munculnya angka-angka di bawah 7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua termasuk. Ya kan? Karena 6 di bawah 7. Oke, maka PA sama dengan NA per NS. NA-nya 6, NS-nya juga 6, maka hasilnya 1. Ingat ya, peluang itu tidak ada negatif. Pasti dia di atas 0. Pokoknya dia harus positif dan dia tidak boleh lebih dari 1. Namanya peluang itu tidak boleh lebih dari 1. Dia antara 0 dan 1. Nah, frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Misalnya pada percobaan A dilakukan N kali, maka frekuensi harapan yang ditulis sebagai berikut. Ini rumusnya, FH sama dengan N kali PA, peluang kejadian A. N ini adalah banyaknya akan dilakukan percobaan. Dengan PA adalah peluang terjadinya kejadian A dalam 1 kali percobaan. Nah, soal ini selalu masuk dalam soal UN. Contoh, pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 16 kali. Berarti 16 ini apa? Ini adalah N-nya. Jadi kalau udah pakai kali berarti ini adalah N. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Nah, ini ruang sampelnya seperti yang tadi. Karena dia 3 mata uang logam juga, maka NS-nya adalah 8. Maka yang ditanyakan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Gambarnya ada 2. Dari sini yang gambarnya 2. Yang gambarnya 2 itu adalah ini 1. Kemudian ini juga 2 gambarnya. Kemudian ini 2 juga gambarnya. Ini gambar, ini gambar.
Ini juga gambarnya 2, ini gambarnya 2, angkanya 1. Ini juga gambarnya 2, ini gambarnya 2, angkanya 1. Berarti yang muncul ada 3, maka NA-nya adalah 3. Oke, berarti frekuensi harapannya NA kali PA. N itu FH, frekuensi harapan sama dengan N kali PA, di mana N itu adalah 16. N itu adalah 16 kali NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 8, maka hasilnya adalah 6. Jadi 16 dengan 8 adalah hasilnya adalah 2, maka 2 kali 3 hasilnya 6. Oke, dapat frekuensi harapannya. Oke, selesai materi hari ini. Silakan nanti kita diskusikan di grup jika ada yang ingin kalian pertanyakan. Saya sudahi video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.